Shalom, saudaraku yang terkasih, buat Bapak dan Ibu yang menonton video saya ini, saya ingin menyampaikan sedikit kesaksian saya. Sebelum saya menyampaikan kesaksian saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yahya Bayhaqi, berasal dari Sumatera Utara. Jadi saudaraku yang terkasih, saya ingin menceritakan perjalanan hidupan saya, terutama di saat saya belum mengenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dulu saya, saudaraku, orangnya sangatlah bandel, orangnya ugal-ugalan, bahkan saya diangkat menjadi ketua geng motor di Sumatera Utara, di daerah kediaman saya, tempat tinggal saya di Medan. Dan sesudah itu saudaraku, saya sering mukulin orang, bahkan menggangguin orang. Namanya juga ketua geng motor, ya begitulah saudaraku, sangat ugal-ugalan gitu ya. Tapi saya disuruh bertobat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kecelakaan saudaraku, kecelakaan menabrak seekor anjing. Di saat posisi hujan deras lebat, aspal pasar hitam basah, tiba-tiba saya kencang dan akhirnya saya memijit rem depan. Akhirnya saya terbalik dan tercampak ada sekitar berapa meter. Jadi saudaraku, saya ini adalah seorang yang sangat brutal dulunya, dan saya beragama Islam. Saya agama Islam. Akhirnya saya dibawa berobat ke sana sini tidak sembuh. Akhirnya dibawa, namanya juga orang tua, bagaimana orang tua namanya kepada anaknya begitu. Akhirnya dibawa ke Penang, Malaysia. Dan akhirnya saya belum sembuh pulih total, tetapi saya udah pulang ke Indonesia, ke Medan. Sampai di Medan saya masuk pondok pesantren. Dan di dalam pondok pesantren saya benar-benar belajar mendalami ilmu agama Islam, yaitu di pondok pesantren Medan. Dan akhirnya saya itu saudaraku belajar sungguh-sungguh, karena saya itu dulunya itu sudah memang tidak ada lagi harapan untuk hidup. Akhirnya saya benar-benar bertobat di dalam pesantren ini. Saya belajar sungguh-sungguh sampai saya mendapatkan gelar seorang khalifah, yaitu Kiai Muda. Jadi saudaraku, saya mempunyai teman Pak Nababan di Pekanbaru, Riau. Dia pekerjaannya seorang anggota kepolisian di Riau. Jadi beliau agama Kristen. Teman saya ini, saya kenal dia dan saya mimpi sama dia. Dia mengajari saya baca Alkitab dan dia mengajari saya membaca firman, mengarahkan saya bahwasanya Kristus itu seperti ini, dia bilang begitu. Dan dia mendoakan saya. Sesudah itu saya telepon dia, "Pak, saya mimpi dengan Bapak." "Mimpi apa, Bang?" Saya bilang, "Saya mimpi Bapak ajari baca Alkitab. Saya mimpi Bapak doakan saya." Tetapi beliau menyampaikan kepada saya, "Ya sudah Bang, saya jadi merinding mendengar mimpi Abang. Anggap aja itu Bang, tidak ada." Begitu beliau menyampaikan begitu kepada saya, teman saya ini tadi. Dan akhirnya saya melupakan mimpi saya itu. Ada selang seminggu lebih saya mimpi lagi dengan teman saya ini, beliau ini Pak Nababan ini. Dia membawa saya ke gereja dan memperkenalkan saya kepada pendeta, dan pendeta mengajari saya baca Alkitab, mendoakan saya. Habis itu kami bertiga foto-foto di dalam gereja ini. Habis itu saya telepon lagi Pak Nababan ini, saudaraku. Saya telepon. Akhirnya Pak Nababan ini menyampaikan kepada saya, "Bang, pikirkan dulu matang-matang kalau memang Abang mau pindah ke keyakinan." Tetapi saya bilang, "Saya sudah siap, Pak. Saya sudah siap menerima resikonya, apapun yang terjadi saya sudah siap." Akhirnya beliau mencarikan pendeta untuk membaptis.
Tetapi karena pendeta mungkin ada rasa bingung, kok bisa mau ini gitu kan ya. Tapi puji Tuhan, mungkin rencana Tuhan buat saya memang benar-benar Tuhan memilih saya, sehingga saya itu ya puji Tuhan ditunjukkan orang yang mau membaptis saya. Akhirnya saya dibaptis di Semarang. Jadi saudara yang terkasih, saya karena mimpilah maka saya pindah keyakinan dan percaya kepada Isa Almasih. Jadi sesudah saya dibaptis, keluarga saya tahu, teman-teman saya tahu, bahkan orang terdekat saya juga tahu. Caci maki fitnah dari keluarga, caci maki fitnah dari teman-teman, dari saudara saya, dari kerabat-kerabat saya terdekat, caci maki fitnah, ancaman teror. Tetapi saya tetap kuat dan saya tetap sabar, dan saya tetap percaya bahwasanya Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa, saudaraku. Sehingga saya benar-benar percaya kepada Isa Almasih, karena Isa Almasih lah yang bisa menyampaikan kita ke tanah kerajaan sorga. Saya sudah mengalami, saudaraku, mujizat yang sangat luar biasa di dalam hidup saya. Banyak teror dari senior, dari apa, banyak teror saudara. Tetapi saya tetap percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Banyak yang mencaci, memaki, dibina, diusir dari keluarga. Saya diam. Saya hanya cukup berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya cukup berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Saya hanya berdoa, saya hanya mendoakan semua mereka yang sudah menghujat saya, memfitnah saya, menteror saya, saudara. Jadi oleh karena itu, buat Bapak Ibu, saudara yang terkasih, yang dikasihani Tuhan kita Yesus Kristus, semoga Bapak dan Ibu diberkati yang menonton video saya ini. Saya hanya menyampaikan sedikit kesaksian saya agar kita sama-sama menguatkan dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Isa Almasih, karena mujizat masih ada bagi orang yang percaya bahwasanya Isa Almasih lah yang bisa menyampaikan kita ke tanah kerajaan surga. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terkasih. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.